Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, yang saya hormati seluruh jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Suriah dan Tanfidiyah, Mustasyar dan Awan, yang saya hormati pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, teman-teman. Saya kira mungkin saya hanya perlu menegaskan saja tujuan dari semua ini, semua yang kita lakukan selama 3 tahun terakhir ini, dengan berbagai macam tungkus lumus dan suka dukanya, adalah bahwa kita ingin menyelesaikan 2 hal sebetulnya sekurang-kurangnya dalam periode kepengurusan PBNU saat ini. Yang pertama adalah menyelesaikan konstruksi governing system. Saya mohon maaf, sekarang saya cari-cari bahasa Indonesianya nggak ketemu-ketemu ini yang tepat gitu. Governing system itu apa? Yang saya maksud governing system itu adalah satu tatanan yang menjadi wadah untuk mengelola semua urusan ini dalam satu sistem. Itu maksudnya governing system. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya kira Bapak dan Ibu-ibu yang sudah lama menjadi aktivis di lingkungan NU, menjadi pengurus sejak lama, apalagi yang meniti dari bawah. Ada 2 orang sebetulnya kader pemimpin NU par excellence menurut saya, yaitu kader pemimpin NU yang paling tepat disebut sebagai kader pemimpin karena melalui semua tahapan dari awal sampai ujung. Yang pertama adalah Kiai Hasyim Muzadi, karena belum mulai dari pengurus ranting, naik jadi MWC, naik ke cabang, naik ke PWNU, sampai akhirnya menjadi ketua umum PBNU, Tanfidiyah sampai puncak. Yang kedua adalah Rais Am kita Kiai Miftahul Akhyar, yang juga sama pada arah Suriah, beliau juga dari bawah MWC, cabang, PWNU sampai menjadi Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya melihat di sini juga banyak teman-teman yang merupakan wajah-wajah lama ini. Banyak bapak-bapak di sini yang senior-senior yang sudah menjadi pengurus sejak lama di berbagai tingkatan, bahkan di tingkat yang sama selama beberapa periode. Saya kira bisa merasakan ya, karena ini juga
concern atau keprihatinan saya bertahun-tahun sampai kemudian saya berpikir bahwa saya menemukan gagasan tentang apa yang perlu dilakukan, ya. Yaitu bahwa sekian lama kita ini namanya organisasi jamaiyah tapi tidak punya governing system, tidak punya satu tatanan yang mampu menjadi wadah untuk mengelola semua urusan ini sehingga semuanya terkelola dalam satu sistem. Kita tidak pernah punya itu, apalagi bicara tentang pesantren, madrasah, rumah sakit dan lain-lain, ya. Wong PW, PC sampai ke ranting aja tidak terkelola. Saya menjadi pengurus PBN itu sejak tahun 2010 dan saya tahu ini ada teman-teman juga yang seangkatan dengan saya lah di sini. Selama itu semua tentang PWPC itu gelap gulita. PBNU itu tidak pernah tahu ini PC konferensinya kapan, gimana caranya. Tiba-tiba kita terima surat dengan rekomendasi PW minta SK, lalu dibikin SK, dikirim lagi, dan seterusnya. Dan kita tidak tahu apa-apa. Yang dikerjakan apa juga kita tidak tahu. Ada sekian banyak yang katanya PC tapi sebetulnya cuma ngeloni SK saja. Tidak pernah tahu. Ya, sampai kemudian pada satu titik kita menemukan ada PC bodong. Ada satu PW, PC-nya ada 29, yang 18 itu bodong. Ini luar biasa. Dan mohon maaf, setiap menjelang muktamar itu ada permainan untuk membuat PC SK PC dalam rangka apa namanya voting untuk muktamar. Itu terjadi selama ini. Kenyataannya begitu. Ya, saya bukannya suudzon bahwa ini orang tidak ikhlas semua itu kan, ya tidak, ya ikhlas tapi yang jelas tidak ada governing system. Bagaimana mungkin ini ada struktur kok tidak ada governing system? Itu tidak masuk akal. Nah, apalagi kemudian ditambah dengan berbagai macam khidmah yang ribuan jumlahnya, pesantren 26.000, sekolah madrasah lebih dari 10.000, ada PAUD, Raudatul Atfal itu sampai 13.000, ratusan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit dan lain sebagainya. Tidak ada governing system. Ini masing-masing hidup sendiri-sendiri. Sudah cabangnya hidup sendiri-sendiri. Wong PW-nya juga tidak pernah omong-omongan sama cabang. MBC-nya juga hidup sendiri-sendiri. Mungkin juga bikin SK MBC-nya itu menjelang konferensi cabang. Ayo ngaku enggak itu. Praktek-praktek semacam ini berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup NU dalam jangka panjang. Dulu mungkin tidak terlalu terasa karena kita punya orang-orang luar biasa, orang-orang hebat yang dirinya sendirian mampu mengkonsolidasikan seluruh ekosistem NU yang begitu luas. Orang-orang seperti Gus Dur misalnya yang bergerak seorang diri sendirian tapi mampu mengkonsolidasikan
membariskan ekosistem NU yang begitu luas. Tapi kita tidak bisa mengharapkan setiap waktu muncul orang-orang hebat begini. Ya kayak sekarang nasib sampean semua dapatnya cuma kayak begini nih. Ada, ya saya kalau ada orang membanding-bandingkan kok enggak seperti Gus Dur, kok enggak seperti Kiai Said, ya biar memang enggak bisa, saya mau apa. Nah tapi yang penting adalah bagaimana kita membangun governing system ini supaya nanti ke depan itu apapun yang terjadi dengan organisasi ini berjalan dengan baik. Kalau sekarang kita bikin pergum, kenapa? Karena kita ingin membangun, kita ingin menata batu bata yang selama ini terserak ini menjadi satu bangunan yang utuh, menjadi governing system itu. Begitu juga dengan macam-macam platform yang sekarang berusaha kita ciptakan, seperti platform digital. Nah, begitu juga dengan pelatihan-pelatihan kader yang selama ini kita gencarkan. Saya kepada teman-teman di sini, pokoknya saya tidak mau ditawar dua hal, pelatihan kader dan digitalisasi. Saya tidak mau ditawar. Butuh duit berapa saja carikan, pokoknya saya tidak mau tahu. Saya bilang gitu. Itu pokoknya biaya dua ini saya tidak mau tawar, karena dua ini yang akan menentukan keseluruhan. Saya dulu kan pernah bilang di berbagai kesempatan, ya kalau sampean sudah muak punya ketua umum saya, ya ganti saja nanti. Kalau pas muktamar ganti, cari yang lain deh. Tapi saya akan paksa siapapun yang jadi ketua umum terpaksa melanjutkan ini. Saya akan lakukan sesuatu untuk memaksa siapapun yang sampean pilih jadi ketua umum nanti untuk menggantikan saya, terpaksa harus meneruskan urusan ini gitu. Tidak bisa tidak. Nah, kuncinya itu, karena kita harus punya governance system. Ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat kita punya kebutuhan yang juga sangat mendasar untuk memposisikan kembali NU ini secara lebih tepat di tengah-tengah keseluruhan konstelasi masyarakat, bangsa dan negara ini. NU ini di mana tempatnya? Selama ini kan NU ini dibayangkan sebagai kekuatan yang bertarung melawan kekuatan-kekuatan yang lain untuk mendapatkan kekuasaan sebesar-besarnya. Sampai kemarin itu orang yang ditanyakan menteri yang NU berapa? Saya Pak Prabowo aja ternyata banyak juga orang NU yang jadi menteri. Di NU ini diimajinasikan sebagai kekuatan politik untuk merebut kekuasaan. Saya itu bolak-balik di ojok-ojokin orang untuk menggunakan kesempatan melakukan konsolidasi supaya nanti bisa nyalon presiden atau wakil presiden, kira-kira kayak gitu, bolak-balik. Dan ini sejak awal seperti itu, sejak lama seperti itu, sejak lama.
Sampai hari ini barang siapa menduduki satu posisi publik, jabatan publik, jadi apa saja, apalagi jadi menteri, apakah kepala daerah atau apa saja, itu selama masih memungkinkan untuk ngaku NU, dia akan ngaku NU. Yang tidak ngaku NU cuma karena tidak mungkin aja gitu, kayak sudah, kalau Sekjen Muhammadiyah ngaku NU kan tidak mungkin, jadi makanya dia tidak nanggung. Tapi yang lain yang masih mungkin ngaku NU, dia akan bilang NU. Wong Natalius Pige dia bilang saya NU. Karena imajinasi NU sebagai sumber daya politik. Nah, saya sudah pernah bicara panjang lebar tentang ini, dan ini sebetulnya dalam jangka panjang bukan hanya tidak menguntungkan bagi NU tapi juga berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Itulah sebabnya saya bicara tentang memposisikan kembali NU sebagai jaminan upaya kemaslahatan rakyat, jaminan upaya kemaslahatan rakyat, bahwa barang siapa menginginkan kemaslahatan rakyat, bekerjalah bersama NU untuk menjamin supaya tujuan kemaslahatan itu sungguh-sungguh tercapai, sungguh-sungguh dirasakan oleh rakyat. Itu saja. Soal yang jadi pejabat siapa sudah tidak usah dipikir, tidak usah dipikir, nanti kan ngaku NU sendiri gitu. Yang penting kalau mau bikin sesuatu untuk kemaslahatan rakyat, mari kerjakan bersama NU gitu, supaya bisa dijamin bahwa kemaslahatan itu terjadi dan dirasakan betul oleh rakyat. Nah, pekerjaan kita adalah membangun instrumen organisasi sedemikian rupa supaya kita bisa berfungsi untuk itu. Makanya kita pastikan di semua struktur ada validasi macam-macam, ya. Kemarin ada verifikasi, validasi PC dan lain sebagainya. Itu untuk memastikan PC ini orangnya siapa gitu. Sehingga kalau nanti ada kerjaan yang disuruh ngerjakan siapa itu jelas. Sebelumnya kita bingung loh sebelumnya ini PC ini ada orangnya apa enggak, kita bingung orangnya ini siapa, di mana, kita tidak tahu apa-apa, kita nggak ngerti gimana prosesnya. Nah, validasi untuk itu. Dan nanti akan turun ke bawah. Sampai hari ini sebetulnya saya belum yakin juga bahwa cabang-cabang itu ngerti ranting-rantingnya. Jangan-jangan nggak ngerti juga ini cabang-cabang. PWPW itu ngerti nggak MBC? Ngerti mana? MBC-nya mana aja? Ngerti nggak? Ini di banyak tempat yang masih belum yakin ini betul-betul jelasin identifikasi struktur ini. Nah, kalau kita tidak tahu orangnya di mana siapa, kita tidak ngerti dengan pasti. Lah kalau ada kerjaan itu lo nyuruh siapa? Terus diasumsikan pokoknya silahkan dilaksanakan di NTB misalnya. Lah jalan beneran apa enggak kalau orangnya tidak dipastikan memang ada? Nah, padahal kita ingin berfungsi untuk menjamin supaya pekerjaan terlaksana betul sampai ke bawah. Kenapa? Karena kita tahu betul bahwa birokrasi pemerintahan tidak punya kemampuan untuk itu, malah hilang di jalan. Udah banyak teman-teman pejabat-pejabat tinggi yang bilang kalau ada duit dari Jakarta dibawa ke daerah, dari Jakarta 10 itu sampai kabupaten tinggal 2 katanya.
karena kecacar-kecacar di jalan. Ini Pak Prabowo sendiri kemarin kami ngobrol lama sekali di istana dengan beliau. Beliau mengakui itu banyak sekali yang hilang kemarin, harus diselamatkan. Nah, birokrasi semacam itu, dan kita harus bisa membantu. Bukan soal buat kita ya, apakah Pak Prabowo mau memberi uang besar-besaran kepada NU, bukan itu tujuan kita. Kepentingan kita, Pak Prabowo bilang bahwa dia ingin membuat kemaslahatan untuk rakyat. Dia ingin memberikan fasilitas-fasilitas untuk memperbaiki nasib rakyat miskin. Ya. Mari kita bantu supaya itu terjadi gitu loh. Supaya ketika dia lakukan ini, dia laksanakan, dan kita ikut membantu supaya terjadi betul. Bahwa sumber daya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sampai ke rakyat miskin betul. Itu fungsi kita itu. Nggak usah mikir nanti yang jadi menteri siapa, dapat gaji berapa, itu nggak usah dipikir. Biar dihitung sendiri, kayak sekjen itu biar ngitungin sendiri gajinya. Kita nggak usah ikut-ikutan ngitung. Ya ala kulli hal itu Pak. Jadi ke depan itu gitu, supaya kita ini, sebab kalau kita berpikir tentang kekuasaan dan kita harus tarung terus untuk memperebutkan posisi-posisi kekuasaan, itu kita capek sendiri dan akhirnya pekerjaan yang aslah itu tidak ada yang ngerjakan. Karena kita sibuk intrik, sibuk wak gak karu-karu, karena kekuasaan itu memang afat yang besar. Nah, bahwa sekarang kita masih gitu-gitu, walaupun dikit-dikit, ya ini karena sisa-sisa dari athar sekian puluh tahun kita beroperasi dengan cara itu. Nah, walaupun tetap dengan reserve. Kemarin saya sampaikan bahwa NU ini tidak boleh ikut-ikutan dalam kompetisi kekuasaan, saya bilang gitu. Tapi bukan berarti kita tidak peduli. Kalau ada ancaman kepada bangsa dan negara, kita bertindak. Nah, gitu. Ya. Makanya yang pegang tongkat itu Rais Amponya. Kalau ada ancaman nanti tongkatnya dilempar, itu aja. Supaya jadi ular. Nah, tugasnya Tanfidiyah itu kan mengatur supaya kalau tongkat itu jadi ular nanti dipegang lagi mau gitu loh. Supaya jadi tongkat lagi, jangan sampai udah jadi ular terus lari. Nggak bisa dipegang lagi kan repot kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dua hal itu. Pertama ya, jadi yang pertama adalah konsolidasi membangun governing system, dan yang kedua memposisikan kembali NU itu dalam posisi yang lebih pas di tengah-tengah keseluruhan bangunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan ini bukan proses yang gampang seperti membalik tangan. Kita perlu proses. Bangun governing system ini tidak mungkin selesai satu periode, itu tidak mungkin, tidak bisa. Satu periode selesai itu tidak bisa. Tapi kita bisa lakukan dalam satu periode ini satu capaian sampai pada titik tidak bisa balik lagi, harus diteruskan, terpaksa gitu loh. Nah, itu yang saya maksud. Sekarang ini teman-teman semuanya bisa bekerja keras semuanya supaya kita sampai titik
Tidak bisa dibalikkan lagi sudah. Kalau ini sudah sampai situ, ya sudah, siapapun yang pegang nanti terpaksa meneruskan. Itu yang ingin kita lakukan sekarang. Begitu juga soal penempatan NU, positioning NU, repositioning NU ini. Ini juga tidak akan mudah, tidak akan selesai dalam satu periode. Ini soal, ini malah butuh akrobat dan lain sebagainya, lebih rumit lagi ya. Tapi tidak masalah, karena itu tadi, kalau kita sudah sampai pada titik nggak bisa balik, siapapun nanti akan meneruskan dan mencari cara ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini semua kita akan melihat orang-orang yang sudah enggak dibujuk, enggak diajak-ajak, sudah mau ngaku NU itu supaya tidak menyesal. Bayangkan mulai 2005 sampai 2023 itu ada 30% penduduk Indonesia berbondong-bondong ngaku NU. Jangan sampai nanti ada survei lagi ketahuan kalau mereka menyesal terus balik lagi nggak mau ngaku NU lagi, itu jangan sampai. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Nah, ala kulli hal, mari kita niatkan semua yang kita kerjakan ini sebagai kelanjutan dari barokahnya para muassis. Pokoknya saya mau ulang-ulang ini terus, bahwa semua yang kita kerjakan ini bagian dari barokahnya para muassis. Karena kita tidak bisa bikin barokah sendiri, enggak potongan barokah iblas itu pokoknya. Nah, kalau ada barokahnya itu barokah kelanjutan dari barokahnya muassis, kira-kira begitu. Dan mudah-mudahan dengan itu berarti kita juga diakui sebagai bagian dari seluruh mata rantai sejak awal didirikannya Nahdlatul Ulama ini hingga yaumil akhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dengan penuh semangat dan dedikasi dengan hasil yang sangat bagus ya. Sudah ini jelas banyak pekerjaan menunggu untuk kita kerjakan ya. Sudah ini insya Allah penjaringan semuanya akan jauh lebih capek dan lebih pusing lagi dari sebelumnya, insya Allah, mudah-mudahan ya. Kalau itu terjadi berarti ya tujuan kita tercapai. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.